Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam, saudara sekalian. Jadi, yang saya sampaikan di sini adalah mata kuliah geologi lingkungan dengan topik bahasan meliputi lingkup materi yang ada di dalam mata kuliah ini. Dan seperti biasa, metode yang saya pakai di dalam pembahasan materi ini adalah dengan cara yang sangat sederhana, natural, primitif, agar saudara dapat memahaminya dengan baik. Gitu ya, kita lanjut. Baik, jadi yang pertama adalah kita mulai dengan pemahaman mata kuliah kita, yaitu geologi lingkungan. Ya, jadi ada dua keyword. Yang pertama adalah geologi, yang kedua adalah lingkungan. Nah, geologi di sini adalah saudara sudah paham, adalah ilmu yang mempelajari proses geologi bla 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 bla. Intinya adalah di sini di dalam mata kuliah ini yang kita ambil itu pemahaman bahwa di dalam kata geologi ini ada yang namanya proses geologi. Jadi ini keyword yang saudara pakai di dalam belajar geologi lingkungan. Nah, proses geologi ini menghasilkan yang namanya produk. Setiap proses itu pasti menghasilkan produk. Nah, produknya adalah produk geologi, gitu ya. Nah, apa itu produk geologi? Produk geologi ini di alam ini nanti ada dua. Yang satunya adalah yang positif, yang satunya adalah produk yang sifatnya negatif. Ya. Itu adalah dari proses geologi tadi. Ya. Nah, yang positif itu adalah sumber daya geologi. Ya. Jadi semuanya harus ada kata geologi karena kita belajar geologi lingkungan. Nah, yang negatif apa? Ini adalah bahaya geologi, atau nanti bisa menerus menjadi bencana geologi. Ya, jadi semua ada faktor geologi, dan geologi. Nah, sekarang selanjutnya, dari sumber daya geologi itu apa yang dimaksud di sini? Nah, sumber daya geologi itu adalah sumber daya yang dihasilkan oleh proses geologi. Jadi kembali lagi ke atas, di sini ada proses geologi. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya sumber daya energi. Ada sumber daya mineral dan ada 3 sumber daya air tanah. Ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Jadi di sini jelas sumber daya geologi itu adalah sumber daya yang dihasilkan oleh proses geologi. Jadi jangan lupa ada kata proses geologi. Nah, yang di sini ini adalah sama.
ini adalah bencana yang diakibatkan oleh proses geologi. Nah, inilah yang saudara pelajari di dalam geologi lingkungan dari sisi kata geologi. Nah, sekarang yang dimaksud lingkungan ini apa? Nah, lingkungan itu adalah kaitannya dengan ada manusia, ya, ada hewan, ya, dan ada tumbuhan dan lingkungan fisik itu sendiri. Jadi ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan plus lingkungan itu sendiri, lingkungan fisik itu sendiri. Nah, dari sini maka yang dipelajari geologi lingkungan itu adalah interaksi antara produk geologi baik positif dan negatif dengan lingkungan. Interaksi, ya. Jadi saudara belajar tentang sumber daya geologi dan bencana geologi dalam kaitannya, impact-nya terhadap manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan fisik itu sendiri. Ya, jadi saudara tidak belajar tentang bagaimana apa itu sumber daya energi, tidak. Ini nanti energi saudara pelajari di energi, misalnya minyak bumi, di batu bara. Kalau sumber daya mineral ya saudara nanti belajar di SDM, mineral logam, tidak non logam, air tanah juga dipelajari di dalam air tanah. Jadi yang saudara pelajari di geologi lingkungan ini adalah impact dari eksploitasi dan eksplorasi dari sumber daya geologi ini dan bencana geologi atau bahaya geologi terhadap manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Ya, itu ya materinya. Jadi sekali lagi, saudara belajar geologi lingkungan itu artinya saudara belajar dampak pemanfaatan sumber daya geologi dan adanya bahaya geologi, bencana geologi, impact-nya terhadap lingkungan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan fisik di sekitar mereka. Itu yang saudara pelajari di dalam geologi lingkungan. Ya, paham ya? Baik, nanti kita teruskan bagaimana atau macam-macam sumber daya geologi dan apa bedanya dengan sumber daya alam. Ya, nanti kita lanjutkan lagi seterusnya. Nah, kita lanjut di sini ya. Jadi sudah gambar ini sudah pernah saya sampaikan beberapa kali. Ini adalah 3 subsistem di dalam bumi kita yang kita kenal sebagai 3 siklus. Yang pertama itu adalah tectonic cycle, yang kedua itu adalah rock cycle, yang ketiga adalah hydrologic cycle. Ya, sudah lihat ini yang mulai dari tectonic cycle, ini sudah saudara kenal, ini dipelajari di dalam tektonik, geologi dasar. Saudara belajar ini ada subduction, ya, kemudian ini ada spreading atau oceanic crust, yang kemudian ini
ada rock di dalam mantel itu sendiri. Intinya adalah semua ini, ketiga-tiganya ini adalah menuju ke magma, di mana magma ini yang kita lihat, magma ini akan membentuk salah satu jenis batuan yang namanya batuan beku. Nah, ini terus berjalan siklus tektonik ini yang terus menghasilkan magma menjadi igneous rock. Nah, apabila dia teruplift, ada uplift, tektonik uplift, maka dia akan menjadi tersingkap di daratan. Kemudian di sini ada weathering. Weathering ini akan menjadikan tanah, kemudian menjadi tanah, kemudian sedimen, dia tersedimentasi, membentuklah batuan sedimen. Nah, kalau batuan sedimen ini termetamorf, terjadi batuan metamorf, ya. Kemudian igneous juga bisa menjadi igneous rock, ya. Kemudian dia juga bisa melting menjadi magma kembali dan seterusnya. Apabila ini ketiga batuan ini uplift, maka dia akan tererosi membentuk batuan dan seterusnya. Ini yang kita sebut sebagai rock cycle. Nah, kemudian kalau saudara yang di paling kiri ini adalah siklus air. Saudara masih ingat di sini ada ada evaporasi dari laut, ada transpirasi dari tumbuhan, kemudian dua-duanya evapotranspirasi, kemudian menjadi presipitasi masuk ke dalam tubuh batuan, kemudian bisa terperkolasi menjadi ini, kemudian ada run off dan sebagainya. Jadi saudara lihat di sini, yang penting adalah ada interaksi ini, ada irisan di situ. Ya, jadi rock tectonic cycle dan rock cycle ini tidak ada irisan karena dia menerus. Jadi ada siklus air di sini, maka terjadilah siklus ada irisan. Nah, dua-duanya ini di sini, kalau kita mau lihat di sini, ini akan menghasilkan sumber daya mineral. Kemudian dari dua-duanya ini bisa menghasilkan sumber daya energi. Ya, ini adalah sumber daya geologi tadi. Jadi kalau sudah lihat di sini, ini adalah proses geologi. Di sini ada proses geologi. Di sini ada proses geologi. Di sini juga ada proses geologi. Maka ini menghasilkan sumber daya mineral, sumber daya energi. Dua-duanya ini adalah sumber daya geologi. Nah, bagaimana dengan air? Nah, yang air disinilah letaknya air tanah, sumber daya air tanah. Yang di sini ini adalah sumber daya air permukaan. Ini bukan proses geologi. Jadi ini bukan SDA, ini bukan sumber daya geologi. Yang disebut sumber daya geologi itu adalah ini. Ini adalah sumber daya geologi. Kenapa? Karena ini dihasilkan oleh proses geologi. Sedangkan yang di sini ini adalah bukan
sumber daya geologi. Kenapa? Karena dia bukan proses geologi. Ya, jadi paham ya, di sini ada 3 siklus, di sini ada proses geologi menghasilkan sumber daya geologi. Kalau yang bukan proses geologi itu bukan sumber daya geologi. Nanti kita lihat di sini bahwa ini yang bukan proses geologi ini adalah apa? Proses alam atau natural proses. Ya. Nah, proses geologi itu sebetulnya bagian dari natural proses. Ya, sehingga nanti kalau saudara simpulkan bahwa ada yang namanya sumber daya alam. Ini dihasilkan oleh proses alam. Nah, salah satu proses alam itu adalah proses geologi. Jadi proses geologi itu bagian dari proses alam. Ini nanti menghasilkan sumber daya geologi. Jadi sumber daya geologi ini bagian dari sumber daya alam. Jadi bagian dari sumber daya alam itu adalah salah satunya adalah geologi. Ya, paham ya posisinya. Nah, sekarang kalau kita lihat apa sih sumber daya alam itu kira-kira. Sumber daya alam ini kalau kita lihat dari misalnya kehutanan ini ya, hutan itu adalah sumber daya alam. Dari agriculture atau pertanian, ya ini sawah, padi, tanaman, ya, tanaman itu adalah termasuk itu. Kalau nanti ada peternakan, misalnya kalau dari sisi peternakan itu ya sapi, kerbau dan sebagainya, hewan. Ini adalah sumber daya alam. Terus ada misalnya di kelautan, ya ini sumber daya laut. Ya, ini semua adalah dihasilkan oleh proses alam. Masuknya adalah proses sumber daya alam. Jadi nanti ada angin misalnya, ada air, ada matahari. Ya, ini semua juga sumber daya angin, ini sumber daya air, ini sumber daya matahari. Nah, semuanya di sini yang terakhir itu adalah sumber daya geologi. Ya. Jadi semuanya ini adalah sumber daya alam. Salah satunya adalah sumber daya geologi. Yang di atas ini adalah proses alam, ini adalah proses geologi. Ya, di sini tadi sudah ada SDE, SDM dan SDAT. Ya, yang ini adalah surface water.
Ya, saudara lihat ini. Nah, di sini adalah sumber daya alam, salah satunya adalah sumber daya geologi. Ini adalah proses alam dan proses geologi. Ini dari yang positif tadi, ya, pemahaman. Nah, sekarang saudara juga kenal yang namanya bencana alam. Bencana alam itu adalah proses alam, ya. Bencana geologi itu adalah prosesnya, itu adalah geologi. Nah, sekarang apa aja bencana alam? Nah, kalau saudara lihat bencana alam itu ada misalnya ini banjir, angin topan atau tornado atau beliung, ya. Apalagi banyak, ya. Nah, kemudian di sini ada gempa bumi, ada gunung api, ada tsunami dan sebagainya, dan lain-lain, itu ya, banyak itu ya. Nah, kalau sudah lihat di sini gempa bumi, gunung api, tsunami, ini adalah proses geologi, ya. Ini adalah sebagian, ini masih banyak sebetulnya. Ini adalah proses alam, ya. Misalnya angin topan itu kan proses alam, ya. Ini antara lain, ya. Jadi saudara pelajari tadi, kalau saudara lihat di sini, yang di atas itu adalah yang positif, ini adalah yang negatif. Jadi saudara belajar sumber daya geologi dan bencana geologi. Nah, dua-duanya inilah nanti bagaimana interaksi dengan lingkungan tadi, yang di sini ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Inilah sebetulnya yang dipelajari di dalam geologi lingkungan. Ya, paham ya, kira-kira itu cakupan dari geologi lingkungan. Ya, nanti kita lanjutkan dengan topik sumber daya alam, atau ya sumber daya alam itu dibagi nanti ada dua, satu adalah renewable dan satu yang non renewable. Kita bahas di berikutnya.